Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah pengawasan Kitab Minhajul Abidin yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah, monggo sareng-sareng tetungguh nyuwun dumateng Allah mugi-mugi kelawan pengawasan kitab menika kula panjenengan angsal ilmu ingkang manfaat lan barokah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. فإن قلت lamun ngucap sapa sira fahal yuftaradu ana toh den farduaken alayya ing atase sira alayya ing atase ingsun apa ana ta'allama yen to belajar sapa ingsun min ilmi tauhid saking ilmu tauhid mabaran angkutu kang bisa nolak sapa ingsun bihi kelawan ilmi tauhid nolak napa jami'a milalil kufri ing sekabehane agama-agama kekufuran wa ulzimuhum lan bisa memastikan sapa ingsun hum ing jami'i milalil kufri mastekaken hujjatul islami ing dalil utawi hujjahne ing agama Islam wa an kudulan bisa nolak sapa ingsun bi kelawan ilmi tauhid nolak jami'al bid'ai ing sekabehane bid'ah wa ulzimuhum lan bisa memastiaken sapa ingsun hum ing jami'al bid'ah mastiaken hujjatus sunnati ing hujjah utawi dalil as-sunnah. Kita kali ini akan sedikit membahas tentang apakah wajib hukumnya mempelajari cabang-cabang dalam ilmu tauhid. Sebelum itu ada hal yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali teng mriki. Jika kita bertanya, apakah saya ini diwajibkan mempelajari ilmu tauhid agar supaya saya bisa menolak atau mungkin dimaknai agar dengan ilmu tauhid yang saya pelajari dapat menghancurkan seluruh agama-agama kekufuran dan saya bisa memastikan hujjah di dalam Islam kepada mereka, atau dengan ilmu tauhid ini saya bisa menolak mereka yang dimaksud siapa di sini? Mereka adalah jami'il bid'ah, yaitu seluruh kebid'ahan atau seluruh pelaku bid'ah, dan saya bisa memastikan hujjah kepada mereka dari as-sunnah. Jika ada yang bertanya demikian, maka kata Imam Al-Ghazali, fa'lam mungko becik ngawur-wono sira anna hadza setuhune iki, yaitu mempelajari ilmu tauhid untuk menolak kekufuran, untuk menolak kebid'ahan dan memastikan hujjah dalam Islam kepada mereka, maka hadza fardun 'alal kifayati, hukume fardu kifayah. Artinya fardu kifayah niku lek kapan dalam suatu daerah, suatu negeri mereka memiliki kewajiban. Jika salah satu di antara mereka sudah menjalankan kewajiban itu, maka yang lainnya sudah gugur. Tapi jika dalam suatu daerah, suatu negeri semuanya tidak menjalankan itu, maka semuanya terkena dampak yang namanya dosa. Nah, ini namanya fardu
kifayah. Wa innama yuta'ayyanu angin pestine den tentokaken alaika ing atase sira apa ma barang tusahihu kang bisa benderaken bi kelawan apa simmah i'tiqadaka ing keyakinan ira fi usuliddin ing dalam perkara dasar-dasar agama la ghairu ora ono liyane. Terus Imam Al-Ghazali lek sing dhisik wau mboten wajib secara individu tapi fardu kifayah. Nah, mempelajari ilmu tauhid itu yang wajib adalah secukupnya, sekiranya bisa membuat iktikad kita dalam hal usuluddin itu benar, lurus. Sebagai contoh, kewajiban kula panjenengan mengerti tentang sifat-sifat Gusti Allah, sifat wajib utawi sifat muhal. Nggih kudu mengertosi ing Gusti Allah niku nggada asma 99 asma niki nggih yang kedah dipelajari, sehingga dengan mengetahui sifat-sifat Allah, dengan mengetahui asma-asma Allah, kula panjenengan memiliki akidah utawi i'tiqad ingkang mateng niki pun cekap. Wa kadzalika lan semono uga la yuta'ayyanu ora den tentokaken alaika ing atase sira apa ma'rifatu furu'i ilmi tauhid, ngaweruhi cabang-cabang ilmu tauhid wa daqaiqihi lan detail-detailnya ilmu tauhid, wal itsyanu ala jami masailihi lan nekaaken ala jami'i masaili ngatasi sekabehane persoalan-persoalan ilmu tauhid. Kita pun nggih mboten wajib mempelajari cabang-cabang di dalam ilmu tauhid atau mempelajari ilmu tauhid secara detail. Nah, detail yang dimaksud di sini boleh jadi bermakna kita mengetahui berbagai macam persoalan-persoalan yang dibahas di dalam ilmu tauhid, dan itu banyak sekali jumlahnya. Yang bagi kula panjenengan misalnya yang awam niki nggih kabotan, misalnya yang bahas masalah bagaimana yang tauhid wong Jabariyah, tauhid wong Qadariyah, tauhid wong Murji'ah lan sak panunggalan niku nggih berat nek cara tiyang awam. Yang cukup kula panjenengan ilmu tauhid sing nggarakno ati, sing nggarakno iktikad kula panjenengan saged kiyat sehingga tidak goyah diterpa oleh apapun. Naam, iya. In waradat lamun tumekka alaika ing atase sira apa syubhatun syubhat fi usuliddini ing dalem perkara dasar-dasar agama, takhafu kang wedi sapa sira antaqadaha yen to nggawa pengaruh elek apa se syubhat fi i'tiqadika ing dalem keyakinan ira, fa yuta'ayyan alaika hallu tilka syubhati mongko den tentokaken alaika teng atas sira apa hallu tilkal syubhati ngadepe mengkono-mengkono syubhat bima kelawan barang amkana kang mungkinaken apa semma minal kalami saking ilmu kalam al muqni'i kang secukupe. Artinya lek kapano kula panjenengan menghadapi satu perkara dalam usuluddin, masalah dasar dalam agama niki, dan perkara tersebut dianggap sebagai syubhat, maka kula panjenengan memiliki kewajiban untuk meluruskannya. Nah, tentunya nggih kedah belajar riyen. Nah, ini yang perlu dipahami dulu adalah syubhat. Apa yang dimaksud syubhat di sini? Lek
cara Mbayai Ihsan Jambes dawuh sing dimaksud kelawan syubhat itu adalah syubhatul i'tiqad wa hiya ma yadhunnu dalilan wa laysa bidalil. Jadi adanya ketidakjelasan dalam hal i'tiqad. Wa hiya yang dimaksud adalah ma yadhunnu dalilan wa laysa bidalil, sesuatu yang dianggap sebagai dalil padahal sejatinya bukanlah dalil. Sumiyat bidzalika listibahi amriha 'alan nadhir, disebut sebagai syubhat karena listibahi amriha, karena ketidakjelasan kesyubhatan tersebut, perkara yang dianggap syubhat tersebut bagi orang yang menilainya. Artinya begini, persoalan syubhat itu adalah seseorang yang menganggap bahwa sesuatu hal itu dianggap dalil tapi pada dasarnya sejatinya bukanlah dalil, maka ini disebut dengan syubhat. Nah, jika ada syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang tertentu, misalnya tentang menyamakan Allah dengan makhluk, mentajiksimkan Allah dan seterusnya itu, maka bagi kita yang mengerti tentang ilmu tauhid, tentang ilmu kalam, maka perlu diluruskan. Nah, yang kedua sekarang, apa yang dimaksud dengan ilmu kalam di sini? Cara Imam Al-Ghazali, yang dimaksud dengan ilmu kalam niku adalah hifdzul mu'taqidatil lati naqalaha ahlus sunnah wal jamaah minas salafis salihin la ghairu. Jadi dimaksud dengan ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana menjaga akidah-akidah yang ditransfer dari ulama salafus saleh oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi akidah dari mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah sahabat, akidah tabi'in, tabi'in, kemudian sampailah kemudian ke dalam pembahasan ilmu akidah yang dikaji oleh misalnya Syekh Hasan Al-Basri, yang dibawa oleh Al-Maturidi, yang dibawa oleh Syekh Hasan Al-As'ari. Nah, itu namanya ilmu akidah atau ilmu kalam, atau yang dalam bahasa ilmiahnya adalah teologi. Hanya saja dalam perkembangannya ilmu kalam ini mengalami satu ekspansi yang cukup luas, sehingga tidak hanya membahas tentang hifdzul mu'taqidatil lati naqala ahlus sunnah wal jamaah minas salafus shalihin, tapi sudah masuk kepada thalabul kasfi haqaiqil umur, mencoba membahas tentang bagaimana membongkar hakikat-hakikat dari perkara-perkara ketuhanan, wa ifsya'i sirrir rububiyah min ghairi tariq, dan seterusnya. Itu di dalam ilmu teologi. Nah, kemudian wa iya kalan hati-hati sira wal mumarata ing permusuhan, wal mujadalata lan ing debat. Fa innaha mongko setune mumarata wal mujadalah iku daun mahdun, penyakit mahdun kang murni, la da'a ora ana obate lahu kaduwe da fahtaris minhu, mongko becik ngati-ngati sira minhu saking daun, jahdaka ing kesungguhan sira, fa inna man irtadahu lam yuflih illa an yataghammadahu Allah taala bi rahmatihi wa lutfihi. Maka wong sing menggunakan baju sing terkena penyakit niku wau lam yuflih, mereka akan sulit sekali bisa baik, kecuali an yataghammadallahu taala bi rahmatihi wa lutfihi, kecuali bagi tiang-tiang sing angsal anugerah rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Thumma i'lam, mongko becik ngawur sira anna ustane kelakuan idza kana nalikane ana fi kulli qutrin ing dalam saben-saben desa dain
yaiku dai, wong sing nyeru min du'ati ahli sunnati, saking para penyeru ahli sunnah, yahullu syubaha, yang menangkis, menolak syubhat, wa yuraddu ala ahli bid'ah, nuli menjawab ahli bid'ah, wa yastaqillu bihadzal ilmi, kemudian yastaqillu nyetitiaken bihadzal ilmi kelawan ikilah ilmu, wa yusaffilan bersihkan quluba ahlil haqqi, atine ahli hak, an waswasil mubtadi'ati, saking waswasi ahli bid'ah. Artinya pesannya Imam Ghazali, hindarilah permusuhan, hindarilah mujadalah atau perdebatan, kecuali perdebatan yang memang itu diniatkan secara tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala demi menegakkan kebenaran. Tapi kalau kemudian di dalam hati kita itu ada timbul emosi, ada timbul hawa nafsu, maka sebaiknya menurut Imam Al-Ghazali ditinggalkan. Apalagi kemudian kapasitas ilmu kula lan panjenengan iki mboten menguasai suatu hal yang diperdebatkan, maka sebaiknya diam. Maka dalam posisi seperti ini, sepertinya diam itu adalah lebih selamat, dan diam di sini mungkin dianggap sebagai emas. Nah, kemudian juga kita harus berhati-hati agar supaya tidak terpancing oleh permusuhan antara kedua belah pihak atau kedua belah kubu yang saling berseteru. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, idza kana fi kulli qatrin da'in, jika suatu daerah niku ada seorang ulama, seorang alim yang ahli dalam bidang tauhid, ahli dalam bidang akidah, kemudian beliau niki menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk melengsarkan akidah-akidah yang dianggap bid'ah, akidah-akidah yang dianggap melenceng, maka dalam hal ini terus Imam Ghazali, faqad saqata al-fardu amman siwah, maka faqad saqata mongko tenan-tenanan gugur apa al-fardu fardu kifayah, amman saking wong siwahu sakliyane wong sing nyebarno, wong sing dain wau. Artinya jika di daerah kita sudah ada seorang alim yang bertugas untuk menangkis, menolak syubhat-syubhat, menolak perilaku-perilaku bid'ah, akidah-akidah yang melenceng, maka umat Islam yang lain kewajibannya gugur karena sudah ada dain tadi itu. Jadi kesimpulannya dari pembahasan ini adalah bahwa kula panjenengan tidak ada kewajiban untuk mengetahui secara detail apalagi tentang ilmu tauhid dan cabang-cabang, mengetahui cabang-cabang ilmu tauhid dan detail-detailnya ilmu tauhid, dan sampai kemudian cabang-cabang dalam akidah. Maka itu hukumnya tidak wajib ain. Akan tapi kalau kemudian kula panjenengan menghadapi perilaku orang-orang yang ahli bid'ah di dalam akidah niki, maka kalau mampu harus diluruskan, kalau tidak mampu harus dipelajari, kalaupun juga tidak mampu lagi maka dikonsultasikan, didialogkan kepada orang yang pada ahlinya. Niki sing saged disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.